نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أين توقفنا؟ Bab apa ini? Taib. Ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab At-Tuhfah As-Saniyah, syarah daripada Jurmiyah. Melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam bab niyabatul fathah anil kasrah. Ya, niyabatul fathah anil kasrah. Baik, sebentar. Kirim tautan. Mana ini? Ayo. Niyabatul fathah anil kasrah, ya. Fathah ini masih di pembahasan alamatul i'rab, ya, tanda daripada i'rab, dan kita sudah sampai kepada pembahasan alamatul khafdi, ya, tanda khafat pada isim. Dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir daripada tanda khafat, ya, khafat, yaitu fathah sebagai tanda ganti, barakallahu fikum, daripada kasrah, ya, daripada kasrah. Qal, berkata siapa? Ibnu Ajurum, wa amma, dan adapun al-fathatu, fathah itu, fatakunu menjadi alamatan tanda lil khafdi pada khafat, fil ismi pada isim, alladzi la yansarifu, ya. Jadi fathah itu dia bisa di-i'rab, ya, ketika isim itu khafat itu hanya pada isim la yansarifu, atau bahasa lainnya ghairu munsharif, ya, mamnu minas sarf, seperti itu. Isim yang tidak bertanwin, ya, isim yang tidak bertanwin. Nanti akan ada penjelasannya. Wa aqul, siapa? Qala syarih, mensyarah, il fathati maudi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi. Ya, bagi fathah itu sendiri itu punya satu tempat di mana dia menjadi tanda bagi isim ketika khafat, ya, bagi isim ketika dia khafat atau majrur. Wa huwal ismul ladzi la yansarifu, ya, itu adalah isim yang tidak bertanwin, ya. Bahasa lainnya tadi ada ghairu munsharif atau mamnu minas sarf. Ya. Kemudian kata syarih, wa ma'na kaunihi la yansarifu, dan yang dimaksudkan daripada la yansarif itu, isim alladzi la yansarifu, maksudnya apa? Annahu la yaqbalu sarfa. Ya, isim itu tidak menerima saraf.
ya, isim tidak menerima sorof. Apa itu? Wahwat tanwin. Itu adalah tanwin, ya. Kalau isim itu asalnya dia nakhiroh, kemudian dia dia itu dhammah, maka dia mesti bertanwin. Tapi ada isim-isim yang dia itu dhammah tapi tidak bertanwin. Walismul ladzi la yansarifu huwa, kemudian kita masuk ke dalam ta'rif, yaitu pengertian daripada isim ghairu munsharif ini, yaitu alladzi asbahal fi'la, ya, di mana isim itu menyerupai fi'il fi wujudi illatain far'iyatain, ya, karena didapati padanya itu dua illah, dua sebab menjadikan isim itu tidak bertanwin, ya, dan juga dia menunjukkan cabang bukan pokok, ya, cabang far'nya daripada asal. Kemudian ihdahuma, ya, salah satu di antara keduanya itu tarji'u ilal lafat, ya, kembali kepada suatu makna, atau wal ukhra, dan yang lainnya tarji'u ilal makna, ya, kembali kepada makna. Jadi isim yang ghairu munsharif atau alladzi la yansarifu itu, ya, isim yang menyerupai fi'il di mana terdapat padanya dua ilah dan juga menunjukkan itu adalah cabang, ya, barakallahu fikum. Dua ilahnya itu adalah kembali kepada lafadz dan juga kepada makna, ya, kembali kepada lafadz dan juga kepada makna. Aw wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain, atau juga dia itu, ya, cukup padanya satu ilah yang menduduki dua ilah, ya, dua ilah. Jadi isim yang dia itu ada padanya satu illah, ya, fihi illatun, padanya satu illat, ya, satu sebab, tetapi mencukupi daripada kedudukan dua illah, ya. Jadi ada dua sebab. Yang pertama, ya, ada padanya dua illah, ya, dua illat, ya, yang mana dua illat itu dibagi lagi, ya, satu kembali kepada lafadz, yang kedua kembali kepada makna, atau yang kedua dia ada padanya satu illat saja namun menduduki dua kedudukan illah sekaligus, ya, seperti itu, ya, menduduki atau mencukupi daripada dua dua illat, ya. Ini agak menguras otak, fokus. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tafsil atau taksilat daripada penjelasan niyabatul fathah anil kasroh. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyah wa hiya raji'atun ilal makna isnatani laisa ghair. Jadi ilah atau ilal, sebab daripada isim ghair munsharif ini yang didapati di dalam isim, isim alladzi la yansarifu ini yang tidak bertanwin, dan dia juga menunjukkan watadullu alal far'iyah, bahwasanya itu adalah cabang, ya, maka ini kembali kepada makna. Ini yang pertama. Yang pertama dari rincian yang pertama. Ya. Jadi yang pertama ini ada dua, kembali kepada makna dan juga lafadz. Atau yang kedua yaitu satu ilah mencukupi dua ilah. Ini yang kita bahas yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, barakallahu fikum. Yang pertama dulu yaitu dua ilah, yaitu kembali kepada makna dan juga lafadz, ya. Taib. Kemudian kembali kepada makna yaitu isnatani laisa ghair. Hanya ada dua, tidak selainnya. Jadi hanya ada dua. Yang makna ini hanya ada dua. Apa itu? Al-ula yang pertama, atau al-aula yang pertama, al-alamiyah, ya, isim alam. Ya, isim alam itu mencakup nama seseorang, nama manusia yang berakal, ataupun nama benda yang tidak berakal seperti nama kota dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan alam.
Kemudian wasaniyah, yang kedua al-wasfiyah, yaitu yang menunjukkan sifat. Ya, apa itu sifat? Ya sifat yang menunjukkan sifat. Seperti itu, isim yang menunjukkan sifat, sifat seseorang misalnya. Ya, jadi makna ini kembali dirincikan lagi, itu ada dua, makna yang menunjukkan alamiah dan juga makna yang menunjukkan wasfiyah. Ya, jadi ini pembahasan yang terakhir ini cukup luas. Ya, dicatat. Ya, kalau bisa dibikin talkhis atau khulasah ringkasan. Ya. Wala budda min wujudi wahidatin min hataini illatain fil ismil mamnu min as-sarf bisababi wujudi illatain fihi. Yang mana dari isim makna ini, yang kembali kepada makna ini, ya, yang ada padanya itu alamiah dan juga wasfiyah, maka mesti didapati pada salah satu dari keduanya ini, ya, pada isim mamnu min as-sarf ini dengan sebab dua ilah padanya. Ya, dua ilah padanya. Jadi isi makna ini ada dua ilah. Ya, yang pertama ada almiyah dan juga wasfiyah. Kemudian wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyyati takunu raji'atan ilal lafzi. Sekarang yang kedua yaitu kembali kepada apa namanya? Lafat, ya, kembali kepada lafat, yaitu sittu ilalin. Ada 6 ilah, ya, ada 6 sebab, ya. Wahia, dan diantaranya itu at-ta'nisu bi ghairi alifin, ya, isim muannas selain daripada alif. Karena isim muannas itu barakallahu fikum, ya, dia dengan mudah tandanya diantaranya adalah ada ta marbutoh, meskipun nggak selalu. Karena apa? Karena nama laki-laki ada yang dengan ta marbutoh, ya, Hamzah, Usama, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah isim muannas, ya, khusus pada isim muannas yang ada ta marbutoh. Atau boleh jadi isim muannas itu tidak dengan ta marbutoh, tapi dengan apa? Alif. Misalnya alif dan ta misalnya. Ya. Maka ini yang selain daripada alif, alif dan ta. Atau juga bisa jadi isim muannas itu diketahui dengan makna, secara makna. Ya, meskipun tidak ada padanya tanda-tanda muannas, tapi itu diketahui sebagai isim muannas, ya, karena secara makna. Ya, contohnya Zainab, ya, tidak ada tanda padanya itu adalah isim muannas, ya, tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif dan sebagainya. Tapi diketahui itu adalah isim muannas. Kenapa? Karena secara makna itu adalah nama perempuan, ya, nama perempuan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah isim muannas bi ghairi alifin, ya, selain daripada tanda alif padanya. Kemudian wal ujmah, ya, wal ujmah, ya, apa itu ujmah? Yaitu isim yang menunjukkan ajam, ya, isim ajam, isim alam yang dia itu ajam, ya, nama seseorang yang dia itu ajam, bukan daripada kosakata bahasa Arab, ya, contohnya nama-nama nabi, Yakub, Ishak, Ibrahim, Ismail, ya, dan yang sebagainya. Kemudian wat tarkib, ya, tarkib itu adalah penggabungan dari dua kata, akan tetapi bukan dalam bentuk susunan idhofah, ya, karena kalau dia susunan idhofah tidak berlaku di sini, karena yang namanya idhofah, ya, kalau dia mudhof maka setelahnya harus majrur karena mudhofun ilaih, ya, tapi ini bukan, dua kata yang dijadikan satu yang menempati posisi apa? Muannas misalnya, ya, taknisnya. Ya, nanti akan disebutkan contoh-contohnya, yaitu tarkib, tarkib majzi namanya. Kemudian waziyadatul alif wan nun, ya, isim yang dia itu ketambahan alif dan nun, ya, nama-nama orang juga, isim alam, ya, Marwan dan yang lain sebagainya, nanti akan disebutkan. Kemudian isim yang wawaznul fi'li, ya, mengikuti wazan fi'il, mengikuti wazan fi'il. Kemudian wal adlu, ya, isim yang dia itu apa namanya? Polanya pola adl. Ya, kalau dia pada sifat itu adat, ya, adat ma'dud dalam bentuk hitungan. Kalau dia dalam apa namanya? eh sifat dan alam, kalau dia alam itu apa namanya? Nama orang yang keluar daripada wazan, keluar daripada wazan. Tapi kalau dia itu sifat maka bentuknya dalam hitungan jumlah, seperti itu, ya. Taib. Kemudian wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'al alamiyati fihi, ya.
maka sudah mesti ya satu daripada contoh-contoh ilal ini pada lafadz. Ilal ini ada berapa ini? Ada 6 ya. At-ta'nis bi ghairi alif wal ujma wat tarkib wa ziyadatul alif wan nun wa waznul fi'li wal adl. Ada 6. Maka satu daripada contoh-contoh ini kalau dia ya apa namanya min hadhil ilali ma'al alamiyati fihi. Artinya bisa dimasukkan ke dalam alamiah atau digabungkan seperti itu. Semuanya yang 6-nya ini bisa digabungkan atau digandengkan bersama alamiah. Maka nanti dikatakan alamiah ma'at ta'nis bi ghairi alif, alamiah ma'al ujmah dan seterusnya. Akan tetapi wa amma ma'al wasfiyah fala yujadu minha ila wahidatun min salas ya. Adapun ketika dia bersama dengan apa namanya? Wallahu musta'an wal hituklan, ketika dia itu sifat ya, sifat bukan alam, maka hanya satu yang bisa digunakan daripada salah satu contoh yang ada, digandengkan dengan sifat, yaitu wahia diantaranya ziyadatul alif wan nun aw waznul fi'li aw awil adli ya, atau adl ya. Faham sampai di sini? Jadi diulangi, isim itu isim yang mamnu minas sharaf ya, mamnu minas sharaf alladzi la yansarifu. Mudahnya seperti ini mudahnya ya. Fathah itu digunakan bagi isim yang ketika dia majrur itu pada isim yang mamnu minas sharaf. Seperti itu simpelnya. Nah, kemudian rinciannya ya, kapan seseorang itu dia tahu sebab-sebab kenapa isim itu tidak bertanwin. Dia harus tahu sebab-sebabnya, terutama bagi para penuntut ilmu ya, sehingga seorang itu dia bisa berbicara agama dan juga bertanggung jawab seperti tidak asal bicara ya, berdasarkan ilmu dia tahu. Nah, ini rinciannya ya, kenapa isim itu tidak bertanwin. Itu ada dua. Yang pertama dia dengan sebab apa namanya ilahnya itu alamiah dan juga sifat. Kemudian yang kedua, ilahnya itu mencukupi pada dua ilah. Satu ilah mencukupi dua ilah. Kemudian alam itu sendiri dibagi lagi ya. Afwan, ilah itu ada dua ya. Kenapa isim itu tidak bertanwin? Ya, isim itu tidak bertanwin. Yang pertama, kembali kepada makna dan juga lafadz. Kembali kepada makna dan juga lafadz. Makna itu terbagi lagi ya. Makna itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu makna kepada alamiah dan juga sifat. Kemudian lafadz terbagi lagi menjadi 6 ya, yang tadi atau beri alif wal ujma wa tarkib wa ziyadul alif wan nun wa waznul fi'li dan adl ya, yang mana ilah pada lafadz ini bisa digandengkan semuanya kepada makna secara alamiah. Adapun kepada sifat hanya 3, yaitu ziyadatul alif wan nun, kemudian yang kedua waznul fi'li dan juga al-adli, adl ya, udul atau adl, seperti itu. Taib. Maka di sini pensyarah memberikan contoh ya, kita sudah masuk kepada contoh. Famisalul alamiyah ya, ini harus paham ya. Ya, ini ilmu nahwu seperti itu. Ya, butuh kepada sorof, kepada ya. Makanya orang berbicara agama itu tidak sembarang ya. Baca kitab itu juga tidak gampang dia. Ya. Famisalul alamiyah, maka contoh yang pertama kita masuk kepada makna yang secara alamiah ya, kepada makna yang secara alamiah. Makna secara alamiah yang pertama itu digandengkan kepada ilah yang ada pada lafadz. Yang ilah pada lafadz digandengkan kepada alamiah. Karena bisa semuanya kan tadi ya, ilah yang ada pada lafadz itu bisa digandengkan semuanya kepada alamiah. Adapun ilah yang pada lafadz yang tidak bisa digandengkan semuanya kepada sifat hanya ada 3 ya, hanya ada 3. Adapun kepada alamiah itu bisa semuanya. Famisalul alamiyah yang pertama yaitu ma'at ta'nis bi ghairi alif ya.
isim muannas yang dia itu muannas bukan karena alif, ya, bukan karena alif. Contohnya Fatimah, ya, Fatimah. Secara lafadz dia muannas, kenapa? Karena ada ta marbutoh. Tapi secara makna dia menunjukkan wanita. Maka itu kita katakan ini adalah isim muannas, ya, yang dia mamnu minas sarf, ya, bi ghairi alif. Ya, Fatimah, Fatimatu, seperti itu. Tanpa tanwin, Fatimatu. Kenapa dia tanpa tanwin? Ini sebabnya. Ya, karena dia merupakan apa namanya? Memiliki ilah, ya, karena dia isim alam seperti itu, nama orang, dan juga karena dia apa namanya? Secara lafadz selain daripada apa namanya? Alif musanna seperti itu. Alif tasniyah, tapi dia ada ta marbutoh. Kemudian wa Zainab, Zainab secara lafadz dia tidak ada padanya tanda-tanda muannas, tapi secara makna dia menunjukkan muannas. Zainab nama perempuan, ya. Dan dia isim alam seperti itu, nama orang. Kemudian Hamzah. Hamzah nama laki-laki, ya, nama laki-laki, tapi dia isim alam, nama laki-laki, tapi dia memiliki tanda muannas, ya. Seperti itu, ada ta marbutohnya. Maka dia mamnu minas sarf. Hamzatu. Wa misalul alamiyah ma'al ujmah, kemudian yang kedua, ya, apa namanya? Illah yang padanya alamiah itu digandengkan dengan ujmah, ajamiyah. Seperti itu, nama orang yang dia itu bukan dari bahasa Arab. Nah, ini contohnya Idris, wa Yaqub, wa Ibrahim. Ini semua apa namanya? Mamnu minas sarf, tidak bertanwin. Ya, kenapa? Karena dia isim alam dan dia ujmah. Dia itu ajam, seperti itu. Itu dalilnya. Kemudian contoh yang ketiga, barakallahu fikum, wa misalul alamiyah ma'at tarkib, ya. Contoh isim alam yang dia itu apa namanya dari susunan apa namanya ilahnya itu tarkib, penggabungan dua kosakata tapi bukan dalam bentuk idofah seperti itu. Ya, ma'di karibu, ma'di karibu. Ini dua kata, ma'di dan karib, ya, disatukan. Ya, maka itu dia mamnu minas sarf. Ya, di isim alam. Dia isim alam yaitu nama kota seperti itu. Ma'di karibu. Ya. Kemudian wa ba'labak, wa ba'labak, ya. Ini juga dua kata digabungkan jadi satu. Kemudian wa qadi khanu, wa qadi khanu. Ya, ini juga dua kata. Ya. Kemudian wa buzur jamihu, apa namanya? Wa buzur jahim, apa namanya? Wa buzur, ya, jamihru, wa buzur jamihru. Ya, sama dua kata. Waromahurmur, waromahu, apa namanya? Apa ini susah sekali bacanya. Waromahurmus, ya, waromahurmus. Ini nama-nama kota. Ya, ini isim alam, nama-nama kota, dan dia tarkib, penggabungan dua kata seperti itu. Sampai habis suaranya. Kemudian wa misalul alamiyah ma'aziyadatil alif wan nun. Ya, kemudian yang keberapa? Yang keempat. Ya, yang keempat. Alamiah dengan digandengkan dengan ziyadatul alif dan nun. Nah, contohnya seperti ini, Marwanu, ya, wa Usmanu, wa Ghatafanu, wa Affanu, wa Suhbanu, wa Sufyanu, wa Imranu, wa Qahtanu, wa Adnanu. Ya. Nah, ini dia isim alam, ya, nama. Kemudian dia ketambahan alif dan nun. Aslinya tiga kata, tiga huruf maksudnya. Tiga huruf, tapi dia ketambahan alif dan nun. Maka dia juga sama mamnu minas sarf atau alladzi la yansarif. Kemudian yang kelima, wa misalul alamiyah ma'a waznil fi'li, yaitu ahmadu wa yashkuru wa yazidu wa taglibu wa tadmuru. Ya, ini isim-isim alam, ya, yang dia mengikuti wazan fi'il. Contohnya ahmadu, af'alu, seperti itu. Ya, yashkuru, yaf'ulu, yazidu, yaf'ilu. Ya, taglibu, taf'ilu, wa tadmuru, taf'ulu. Ya, seperti itu. Mengikuti wazan fi'il. Kemudian contoh yang terakhir daripada isim alam yang mengikuti apa namanya digandengkan dengan ilat daripada lafadz tadi,
Wa misalul alamiyah ma'al adli atau ma'al udli yaitu umaru wa zufaru wa kusamu wa hubalu wa zuhalu wa jumahu wa kuzahu wa mudaru. Ya, ini semua adalah isim yang dia itu alam, akan tetapi dia keluar daripada wazan, ya, wazannya fu'alu. Ya, umaru asalnya adalah apa namanya? Amir, ya, fa'il, dari kata fa'il, amir. Ya, makanya dia mamnu minas sarf, ya. Asalnya amir, fa'il, ya. Kemudian zufaru asalnya zafir, ya. Kemudian kusamu asalnya adalah qasim, ya. Hubalu habil wa zuhalu, ya, zahil, jumahu jamih, ya, dan seterusnya, ya, dari kata fa'il. Kemudian kemudian kita masuk kepada yang sifat. Kalau sifat tadi hanya ada 3, ya. Isim ilat yang ada pada lafadz itu ketika digandengkan dengan, ya, ilah pada sifat hanya ada 3, ya. Kemudian kita bahas wa misal wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, ya. Sifat yang digandengkan dengan, ya, isim yang ketambahan alif dan nun itu contohnya rayyanu, syu'banu, ya, wa yaqzanu, ya. Ini isim sifat yang menunjukkan sifat pada seseorang. Royanu artinya orang yang apa namanya, terpenuhi dahaganya, ya, terpenuhi dahaganya, ya, dengan air segar seperti itu, ya. Syub'anu seorang yang lapar, apa namanya, kenyang, afwan, ya. Syabi'a yashba'u, syabi'atu, ya. Orang yang sudah kenyang, sifat, kata sifat, ya, kata sifat. Dia mamnu minas sharf. Kemudian misal wasfiyah yang terakhir ma'al adli. Ini kalau dia digabungkan dengan sifat maka itu hitungannya jumlah, ya, bentuk hitungan jumlah, ya. Masna wa sulasa wa ruba wa ukhor, ya. Ini sebagaimana dalam surat Nisa, ya, fa'ankihu ma'atoba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Seperti itu. Fa'in khiftum alla ta'dilu, ya, fawahidatan, ya, fawahidatan, ya. Illa ma ma'alakat aimanukum, ayat surat An-Nisa. Jadi ketika apa namanya digabungkan dengan adl, ya, maka ini adalah dalam bentuk hitungan atau jumlah masna wa sulasa, ya, wa ruba' wa ukhar, ya, ini mamnu minas sharf. Ya, kemudian wa ammal ilatani yang kedua sekarang, poin yang kedua, satu ilah yang mencukupi daripada 2 ilah. Kalau tadi itu, ya, ada 2 ilah yang kembali kepada makna dan lafadz yang mana masing-masingnya ada rincian, makna itu terbagi menjadi 2, ya, pada alamiah dan juga sifat. Kemudian, ya, yang sifat juga terbagi lagi ada 6 yang masing-masing bisa digabungkan kepada alam dan juga sifat, ya, kepada sifat 3, kepada alam semuanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, satu ilah yang mencukupi daripada 2 ilah. Wa amal ilatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamal ilatain fahuma sighatul muntahal jumu, ya. Sighah muntaha al jumu, ya. Apa itu sighah muntahal jumu? Jam'ul jam'i, artinya puncak daripada bentuk jama', ya. Jadi tidak bisa lagi dirubah puncaknya, ini puncak daripada bentuk jama', ya. Jama' dijama' lagi, ya, ini sighah muntahal jumu', ya. Kemudian yang kedua, wa alifu ta'nis al maksurah awil mamdudah, ya. Alif muannas, ya, yang dia itu masuk kepada isim maksurah atau mamdudah. Apa itu maksur? Isim maksur, isim mamdud, ya, harus tahu, ya. Isim maksurah itu yang dia itu dengan alif, kemudian juga isim mamdud yang itu dengan akhiran dengan hamzah, seperti itu, hamzah, ya, harus tahu, ya. Kemudian yang pertama kita rinci, yang pertama sighah muntahal jumu. Yang dimaksud dari amma sighatul muntahal jumu
yaitu fadhabituha, ciri khasnya, karakteristiknya adalah an yakunal ismu jam'a taksir, diambil daripada jamak taksir, ya. Jamak taksir, jamak ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir jamak taksir. Maka yang dimaksud dalam bahasan ini adalah jamak taksirnya, ya. Jamak taksir yang dijamak lagi menjadi sighah muntahal jumu, puncak daripada jamak, tidak ada lagi yang selainnya. Wa qad waqa'a ba'da alif taksirihi harfani nahwu, ya, dan pada jamak taksir ini setelah daripada alif itu terdapat 2 huruf, ya. Contohnya apa? Masajid wa manabir, ya. Masajid ada 2 huruf, mim dan sin. Maka setelah alif terdapat tambahan 2 huruf lagi, jim dan dal, masajid, ya. Masajid. Ya, maka ini adalah bentuk dari sighah muntahal jumu, wa manabir, minbar, manabir, ya, wa manabira, wa masajida. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, ini dari apa namanya, sigot mengikuti wazan mafa'il, mafa'ilu, ya. Kemudian wa afadila, wa amajida. Ya, ini juga sama. Ya, sighah muntahal jumu dari mengikuti wazan afa'il, ya, afa'il. Kemudian wa amasil, wa hawaid, wa tawamis. Ya, hawaid wanita yang haid. Ya, tawamis juga sama. Ya. Kemudian, nah ini yang ketambahan 2 huruf dari jamak taksirnya sehingga dia menjadi sighah muntahal jumu. Kemudian au salasatu ahrufin wa wastuha sakinun, ya, atau pada isim jamak taksir yang ketambahan 3 huruf dan di tengahnya itu sukun, ya, di tengahnya sukun. Contohnya apa? Contohnya mafatihu, ya, mafatiha, wa asafir, wa tanadil, wa qanadil, ya. Ini mengikuti wazan daripada fiil mafa'ilu, ya, mafa'ilu, seperti itu. Wa amma alifu ta'nis al-maksura fanahu. Nah, selesai sudah pembahasan daripada jamak sighah muntahal jumu. Kemudian kita masuk yang contoh yang kedua, ya. Masih ada maksurah dan juga mamdudah, seperti itu. Yang pertama, wa amma alifu ta'nis al-maksurah, ya, isim maksurah, isim muannas yang dia itu maksurah, contohnya hubla, ya, wa apa, quswa, wa dunya, wa da'wa. Ini mengikuti wazan fu'la dan juga fa'la, ya. Ada yang tidak ada muzakarnya, ya, ada tidak ada muzakkar, seperti contoh hubla, wanita yang hamil, ya. Ya, ini mengikuti wazan fu'la dan juga fa'la, seperti contoh da'wa. Kemudian wa amma alifu ta'nis al-mamdudah nahwu, contohnya isim muannas yang dia itu mamdudah yang diakhiri dengan akhiran hamzah, contohnya hamra dari kata ahmar, ya, hamra, wa da'ja, wa hasna'a, wa bayda'a, wa kahla'a, wa nafiqa'a, ya, wa asdiqa'a, wa ulama'a, seperti itu, ya. Maka kesemua ini adalah bentuk daripada, ya, ilah yang kedua, yaitu satu ilah yang mencukupi daripada 2 ilah, ya. Insyaallah nanti akan kita berikan apa namanya, khulasahnya, rinciannya pada bahasan yang ini di grup, ya, di grup Tuhfah As-Saniyah. Faqulu ma dzakarna min hadhil asma, maka dari setiap isim-isim yang telah kami sebutkan tadi, ya, berbagai rinciannya tadi, wa kadza ma asbahaha, dan yang demikian itu yang serupa dengannya, la yajuzu tanwinuhu. Ini rinciannya, syahidnya di sini. Ya, syahidnya adalah intinya tidak boleh ditanwin, tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Ya tadi, ya. Tadi yang panjang tadi rinciannya, ya. Maka wa yakhfudu bil fathati niyabatan anil kasroh. Maka isim itu dia dikhafat dengan, ya, fathah sebagai tanda ganti daripada kasroh, tanda asli. Ketika isim itu khafat, tanda aslinya kasroh, tapi ini diganti dengan fathah, ya. Nah, kemudian contohnya nahwu, ya, di dalam jumlah sallallahu ala Ibrahim khalilihi. Ya, syahidnya mana? Ibrahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan salam kepada kekasihnya Ibrahim. Ibrahim di sini mamnu minas sarf, ya. Padahal dia sabaqahu harfu jarrin ala, ya. Harusnya dia kasrah tapi tidak, dia di fathah. Ya, menempati kasrahnya itu dengan fathah. Kenapa? Karena dia pertama isim alam, ya. Yang kedua dia ujmah, ajam. Nah, ini harus bisa menjelaskan dengan dalil, ya, tidak asal sembarang ngomong seperti itu, ya. Kemudian wanahu contoh lainnya radhiyallahu an Umar amiril mukminin, ya. Allah ridho kepada Umar sebagai amirul mukminin. Syahidnya mana? Umar. Kenapa Umar dia ya fathah dan dia tidak bertanwin? Dia isim mamnu minas sarf, tidak bertanwin. Kenapa dia fathah? Ya, karena dia isim mamnu minas sarf. Kenapa dia mamnu minas sarf? Ya karena dia isim alam yang pertama nama seseorang, yang kedua dia dari apa? Adil, ya, keluar daripada wazan fa'il, harusnya dia amir seperti itu, ya. Maka fakullun min Ibrahim wa Umar, setiap dari kata tadi, contoh yang ada di dalam jumlah Ibrahim dan Umar itu mahfud, majrur. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena kemasukan huruf jar sebelumnya, ya. Ya, sabaqahu harfu jarrin. Contohnya ala dan juga an. Wa alamatu khafdihima, kemudian tanda khafdnya apa? Tanda jarnya. Maka tanda khafd dari keduanya itu adalah fathah. Kenapa fathah? Niyabatan anil kasro, pengganti daripada kasro. Kenapa? Lianna kulla wahidin minhuma, karena kata daripada keduanya itu Umar dan Ibrahim ismun la yansharif, isim mamnu minas sarf, ya. Wal mani'u minas sarf, dan penghalang dia itu ditanwin, harus jelas. Penghalang dia itu ditanwin, ya, Ibrahim dan juga Umar, ya, karena Ibrahim itu alamiyah wal ujmah, ya. Wal mani'u minas sarf, Umar, dan Umar terhalang dari tanwin juga sama, alamiyah dan al adlu, seperti itu, ya. Paham sampai sini, ya? Mudah dapat difahami. Wa qis ala dzalikal baqi, ya. Kemudian kita coba contoh yang lainnya. Wa yustaratu li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathah. Kemudian dipersyaratkan kepada isim yang khafd itu terhadap isim yang tidak bertanwin, sehingga dia khafdnya adalah dengan fathah, an yakuna khaliyan minal al, ya, min alif lam. Ya, dia harus kosong daripada alif lam, tidak boleh dia ada alif lamnya. Artinya apa? Harus nakhirah, tidak boleh ma'rifah. Ya, tidak boleh ma'rifah, harus nakhirah. Kemudian wa alla yudhafa ila ismin ba'dahu. Kemudian dia tidak boleh dalam tarkib idhofah, tidak boleh mudhaf. Ya, tidak boleh diidhofahkan. Kenapa? Fa in iftaran bi alif lam au udifa khufidha bil kasrah. Ya, karena kalau dia itu ada alif lam atau dia idhofah, maka gugur persyaratan kita tadi, ya, niyabatal fathah anil kasroh, tidak berlaku. Maka dia khafadnya itu harus dengan kasroh kalau ada alif lam dan juga dia idhofah. Ya, contohnya sebagaimana di dalam Al-Qur'an, nahu qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa antum aqifuna fil masajidi. Ya, masajid mamnu minas sarf, ya, sighah muntahal jumu. Tapi kenapa dia kasroh? Karena ada alif lam. Ya, harusnya kalau dia mau tidak kasroh mengikuti kaidah tadi, niyabatul kasroh anil niyabatul fathah anil kasroh, maka tidak harus ada alif lamnya fi masajida, seperti itu. Tapi karena ada alif lam, maka gugur kaidah ini. Maka dia khafadnya dengan apa? Jarnya dengan apa? Dengan kasroh zahirah fil masajidi. Kemudian contoh lainnya, wa marartu bihasna'i Quraisyin, ya. Marartu bihasna'i Quraisyin. Hasna harusnya apa? Harusnya dia mamnu minas sarf, ya, dan dia khafat isim majrur, ya, karena sabaku harfu jarinya dengan ba. Tapi dia kenapa khafatnya dengan dengan kasroh? Karena dia apa? Karena dia idhofah, mudhafun ilaih. Hasna mudhaf, Quraisyin mudhafun ilaih. Jadi gugur kewajibannya seperti itu, atau kaidahnya itu gugur, ya. Taib. Ilahuna wallahu musta'an, semoga dapat difahami. Apabila tidak
tidak diketahui boleh ditanyakan di dalam grup ya. Insyaallah taala mudah-mudahan dapat dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Naktafi bil qadri insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.